Assalamualaikum, jumpa lagi di hobi-hobiku. Kali ini saya akan membagikan pola tas tote yang agak besaran seperti ini. Motifnya cukup sederhana dan cantik serta hemat benang. Semoga nanti videonya mudah untuk diikuti. Buat yang ingin selalu update, silakan klik tombol subscribe dan hidupkan loncengnya untuk pemberitahuan notifikasi updatean terbaru. Terima kasih. Nah, ini benang yang saya gunakan, ini dari benang poli. Kemudian hook ukuran nomor 4 tulip. Saya akan mulai dengan yang warna pink. Motif ini kelipatan 3. Saya akan mulai dengan 66 rantai. Setelah 66 rantai, tambahkan 1, mulai pengerjaan dari bagian belakang, isi masing-masing rantai dengan 1 SC. Satu SC setiap rantai hingga ke ujung baris. SC terakhir, 1 rantai, putar, isi kembali tiap-tiap lubang dengan 1 SC. Kerjakan hingga ke ujung baris. Nanti di ujung tambahkan 1 rantai, putar kembali, isi kembali masing-masing dengan 1 SC. Buat total 9 baris. Nah, ini sudah selesai 9 baris SC. Untuk pengerjaan selanjutnya saya akan membuat DC berkeliling tanpa penambahan sudut. Sisi sebelah sini 9, 66, 9 dan 66. Nah, di akhir baris ini saya tambahkan dulu 2 rantai. Selanjutnya isi tiap-tiap lubang dengan 1 DC. Sisi yang 2 rantai ini masuk ke hitungan yang di sini ya, yang baris ke-66. Jadi bagian sisi sebelahnya kita akan isi 9 buah DC. Lanjutkan DC berkeliling hingga ke ujung sini. DC terakhir. Akhir putaran slip stitch. Slip stitch di bagian puncak DC yang pertama. Setelah 2 rantai di sini ya, kemudian 2 rantai 1 2
Nah, selanjutnya kita akan mulai motif bagian yang pertama. Tambahkan satu rantai, kemudian kita buat DC di tempat yang sama di sini. Lalu skip 2 lubang, skip 2, 1, 2. Di lubang berikutnya buat V, yaitu 1 DC, 1 rantai, dan 1 DC di lubang yang sama. Nah, seperti ini ya. Ulangi, skip 2 lubang, di lubang berikutnya V, 1 DC, 1 rantai, 1 DC di lubang yang sama. Nah, seperti ini hasilnya. Ulangi, skip 2 lubang, 1 DC, 1 rantai, 1 DC di lubang yang sama. Ulangi, skip 2 lubang, lubang berikutnya 1 DC, 1 rantai, 1 DC di lubang yang sama. Nah, ulangi pola bagian pertama hingga ke akhir putaran. Mendekati akhir putaran, nah ini terakhir ya. Langsung saja karena ada bagian satu lubang ini, langsung masuk ke bagian 2 rantai, slip stitch di bagian 2 rantai, buat 2 rantai, 1, 2. Nah, hasilnya seperti ini. Untuk pengerjaan berikutnya kita masuk ke bagian yang kedua. Untuk bagian kedua, isi tiap-tiap lubang dengan 1 DC. 1 DC di bagian 1 rantai, 1 DC di bagian DC, 1 DC di bagian DC, 1 DC di bagian rantai, dan 1 DC di bagian DC. Ulangi polanya hingga ke akhir putaran. Mendekati akhir putaran, nah, setelah ini saya akan ganti benang ya. Setiap bagian akhir DC berkeliling, saya akan ganti benang, ganti warna. Langsung slip stitch ganti warna, 2 rantai. Nah, benang yang warna pink akan saya putuskan. Untuk tas ini saya membuatnya dari benang-benang sisa pembuatan tas yang lain. Jadi kita bisa memanfaatkan benang dengan beda-beda warna untuk satu buah tas. Lanjutkan, ulangi bagian motif yang pertama. 1 rantai, DC di lubang yang sama, skip 2 lubang, 1, 2, V di lubang berikutnya yaitu 1 DC, 1 rantai, 1 DC. Ulangi, skip 2 lubang, di lubang berikutnya 1 DC, 1 rantai, 1 DC. Nah, seperti ini ya. Ulangi bagian ini hingga ke akhir putaran. Nanti setelah ini ulangi kembali bagian kedua yaitu DC berkeliling, dan ulangi terus hingga tinggi tas yang diinginkan. Dan setiap habis DC berkeliling saya akan mengganti benangnya ke warna yang berbeda. Jadi nanti tasnya bervariasi warna sesuai dengan keinginan. Nah, ini sudah selesai. Saya sudah mengganti warna beberapa kali.
Nah, pembagian motif ini untuk tinggi motifnya saya buat sekitar 21 cm. Nah, selanjutnya kita akan akhiri bagian motif di bagian yang kedua atau di bagian DC berkeliling. Nah, ini di akhir putaran slip stitch 1 rantai. Nah, untuk pengerjaan berikutnya saya akan buat masing-masing lubang diisi 1 SC. Kerjakan hingga akhir putaran. Akhir putaran slip stitch 1 rantai. Nah, selanjutnya saya akan kembali membuat 1 SC setiap lubang hingga ke akhir putaran. Nah, nanti di akhir putaran kembali slip stitch 1 rantai, buat kembali SC berkeliling, buat 5 baris. Nah, ini sudah selesai total 5 baris SC berkeliling. Selanjutnya di akhir putaran slip stitch 2 kali, 1 2, putuskan benangnya. Nah, sudah selesai bagian tasnya. Selanjutnya saya akan mulai pembuatan untuk memasang bagian tali. Rapikan dulu sisa benang. Nah, sudah selesai. Jadi untuk total tinggi ukuran tas ini adalah dari bagian atas itu tingginya sekitar 26 cm dan lebar 34 cm. Nah, untuk selanjutnya saya sudah menyiapkan tali. Untuk talinya ini saya buat 6 SC bolak-balik ya. Jadi mulai dengan 6 rantai, kemudian SC bolak-balik. Dan untuk panjang ukuran tali yang saya buat ini adalah sekitar 67 cm. Nah, selanjutnya bagian tali ini tinggal saya jahitkan ke bagian tas. Sebelumnya saya akan beri penanda bagian sudut kiri dan kanannya dulu. Lalu saya akan ukur kira-kira di sisi mana jaraknya, sekitar 4 jari saja saya rasa cukup. 4 jari dari sudut ya. Saya tahan dulu dengan jarum bentul. Nah, untuk memudahkan ini ukurannya adalah dari penanda sudut sekitar 15 titik ya. Di titik ke-15 ini saya berikan penanda untuk tempat tali. Lakukan untuk bagian kiri juga, kemudian untuk bagian belakang kiri dan kanan. Nah, sudah selesai. Lepaskan penanda bagian sudut. Selanjutnya tinggal meletakkan bagian talinya di tempat yang sudah kita beri tanda. Nah, seperti ini ya. Ini dijahit di bagian SC berkeliling yang 5 baris.
Nah, sudah selesai, tinggal dijahit. Saya jahit dengan cara biasa ya, ikuti saja polanya per baris agar rapi jahitannya. Lakukan untuk tali yang satu lagi. Nah, ini sudah selesai tasnya. Motifnya cukup sederhana dan cantik apabila dilakukan kombinasi warna. Nah, ini sudah saya jahit bagian talinya, jahit tangan. Bagian dalam sengaja tidak saya puring karena ini tote untuk kegiatan santai. Nah, untuk bagian awal akhir ini ya, mulainya sudah tidak terlalu kelihatan ya di bagian motif. Nah, semoga pola kali ini mudah untuk diikuti. Terima kasih buat yang sudah menonton. Sampai jumpa di uploadan video terbaru berikutnya.